Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Dari video saya ini saya coba tayangkan perjalanan kami menuju Desa Permata, tidak jauh dari tempat ini teman-teman sekalian. Hanya memang di sepanjang perjalanan ini saya coba menayangkan aktivitas orang-orang di sekitar sini, warga di sekitar sini, teman-teman, pada masa pandemi ini. Kita masih bersyukur di Gorontalo ini, Kabupaten Bone Bolango, tempat video ini saya tayangkan. Aktivitas memang masih terlihat jelas karena orang-orang dengan kesibukan menanam padi di sawah, berkebun, apakah dia berkebun buah-buahan dan tanaman pangan lainnya, itu masih terlihat jelas. Jadi ini masih menjadi satu kebanggaan bagi kita bahwa masyarakat juga tetap ada aktivitas, ada kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk menyikapi keadaan situasi pandemi yang sudah cukup panjang kita lewati saat ini, teman-teman sekalian. Dan di sini memang airnya atau irigasinya cukup bagus. Jadi irigasi sepanjang Kabupaten Bone Bolango ini dari beberapa arah juga, termasuk yang dari irigasi Danau Perintis itu memang jalan dengan lancar, sehingga pengairan sawah, pengairan areal-areal perkebunan di sekitar sini cukup bagus. Karena terlihat jelas teman-teman dari video saya ini, air yang ada di sekitar saluran besar ini, saluran irigasi ini, dia cukup lancar. Dan di sini juga orang-orang sekitar bisa memanfaatkan air irigasi ini untuk keperluan lain-lain yang tentu saja bukan dijadikan air minum, tetapi untuk digunakan untuk keperluan, misalnya mereka mencuci kendaraan bendi motor yang kebetulan biasanya harus menggunakan air PDAM, itu bisa menggunakan air sekitar sini. Dan ini saya sudah berada di sekitar pesawahan, teman-teman sekalian, pesawahan di sekitar sini menuju Tinaloga. Ini arealnya cukup panjang. Kita sebelum memasuki Desa Permata ini memang sudah bisa kita ini, teman-teman sekalian, saya sudah di sepanjang Desa Permata. Di sini memang persawahannya sawah yang arealnya cukup besar. Jadi ada kepemilikan sawah ini baik oleh perorangan maupun kelompok tani, memang yang cukup arealnya cukup luas. Terutama kepemilikan perorangan di sini, memang sawah-sawah yang ada dengan areal 5-10 hektar di sini biasa mereka menggunakan istilah pandango, dan 1 hektar itu ada 4 pandango. Jadi ada yang memang cuman sekitar menyiapkan 2-3 pandango untuk mereka bercocok tanam, tetapi ada juga sudah sebesar ini, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat sepanjang areal ini sawah yang memang sementara dalam pesemaian, dan tidak lama lagi mungkin kita akan melihat ini sudah tumbuh lebih tinggi dari usia tanam yang kita lihat sekarang. Dan teman-teman sekalian, kita masih bisa bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini, aktivitas masyarakat atau warga yang menanam tanaman pangan ataupun mereka berkebun bercocok tanam itu masih terlihat aktivitasnya di mana-mana, sehingga ini memungkinkan untuk mereka masih bisa bertahan hidup untuk di masa pandemi ini. Namun tentu saja mereka yang tidak memiliki lahan ataupun tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendapatan yang
pendapatan tetap ya, tentu memerlukan uluran tangan, memerlukan bantuan pemerintah. Dan ini memang sudah banyak bantuan-bantuan yang kita lihat, apakah dia bansos ataupun bantuan-bantuan memang yang bantuan langsung untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, yang memang sudah banyak masyarakat menerimanya melalui lembaga perbankan, dan ini cukup menolong teman-teman di masa pandemi untuk masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi ataupun menambah-nambah bagaimana dapur bisa mengepul. Namun memang harus harus memang dijadikan satu harapan ke depan, bahwa kita harapkan di masyarakat memang di tengah-tengah bantuan juga yang mereka peroleh itu harus tetap mereka barengi dengan kesadaran untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini, tidak melakukan aktivitas berkerumun, tidak melanggar protokol kesehatan, yang bisa saja dengan bantuan yang ada bukan hanya teralokasi dengan upaya pemulihan ekonomi, namun hanya digunakan lagi untuk kesehatan karena ada yang sakit, ada yang terpapar dan sebagainya. Jadi intinya di masa pandemi ini lebih banyak melakukan aktivitas ekonomi produktif yang tidak melanggar protokol kesehatan, menjaga bagaimana supaya kita menekan ataupun memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Selain mendukung atau membantu, kita juga sama-sama akan membantu ataupun mewujudkan lingkungan yang di sekitar kita yang benar-benar sehat dan tidak terkontaminasi dengan wabah penyakit. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, memang tidak mudah untuk kita menerapkan aktivitas ataupun pola hidup sehat di saat-saat kita juga dituntut untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang ataupun aktivitas ekonomi produktif, karena kedua hal ini atau aspek keduanya ini bila dijalani secara bareng-bareng memang kadang terdapat kontradiksi, di mana kalau orang harus berusaha kan jelas dia harus berada di luar rumah, ataupun dia membuka ruko, dia membuka kedai, dia melakukan aktivitas ekonomi, jelas dia dari sektor informal ini tetap akan dia akan berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, terutama konsumennya. Jadi ini memang sangat-sangat kontradiktif di masa pandemi ini untuk bagaimana pelaku ekonomi yang jelas-jelas harus mendapatkan sumber pendapatan, dan di satu sisi dia juga harus menerapkan protokol kesehatan. Tentu ini untuk kita yang sudah terbiasa dengan di masa-masa normal, tidak banyak bersentuhan dengan hal-hal yang diatur sedisiplin mungkin, ini akan mendapatkan banyak kendala, banyak tantangan untuk kita menerapkan protokol kesehatan sambil berusaha. Jadi teman-teman sekalian, mungkin akan menjadi satu hal yang kita terapkan ke depan adalah melakukan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tentu harus kita laksanakan step by step, dan kita harus berusaha menerapkan hal tersebut, karena apabila kita lengah dan kita tidak mempedulikan apa yang menjadi harapan pemerintah, apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk hidup sehat, terhindar dari wabah penyakit,
jelas ini akan berbalik atau imbasnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena bila di lingkungan di sekitar kita pun sudah terpapar, sudah banyak yang reaktif dengan virus COVID ini, tentu kita juga akan kesulitan dengan bagaimana bersosialisasi dan bagaimana mendapatkan lingkungan yang sehat yang memungkinkan kita juga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, akan panjang memang bila kita berdiskusi tentang upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masa pandemi yang terhalang dengan hal-hal yang harus kita laksanakan di luar dari kebiasaan kita masa lampau, di luar dari kebiasaan kita di masa normal tentu saja ya, karena di masa pandemi ini banyak hal yang harus kita laksanakan secara runut, harus secara detail mungkin, harus mematuhi protokol kesehatan dan tidak sembarangan kita untuk melakukan kegiatan, apakah itu dia kegiatan individu dalam keluarga ataupun kegiatan yang menghadirkan orang banyak. Jadi di masa pandemi ini tetap terus kita meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan upaya-upaya yang kita sudah laksanakan dan ternyata itu berbuah hasil yang baik, terutama di dalam kesehatan pribadi kita. Tentu itu harus kita jaga, kita rawat keberlangsungannya, karena ini tentu saja akan membantu kita untuk selalu dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, mengikuti standar kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan kita tentu ingat selalu untuk menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, kita rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, kita menjaga jarak, dan kita juga menghindari kerumunan dengan orang banyak. Karena faktor-faktor ini akan sangat membantu bagaimana kita ke depan dapat mendapatkan kualitas hidup yang benar-benar terjamin dalam rangka meningkatkan upaya-upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan teman-teman sekalian, kita ini sudah berada di jalan balik dari Tinaloga dan dari wilayah Kelurahan Wongkaditi untuk kita balik lagi ke arah perkantoran Ayula. Namun kita tentu tidak akan sampai di sana. Saya akan men-skip video saya nanti di sepanjang jalan Desa Permata menuju Ayula, karena ini sudah waktunya kita akan masuk pada jam-jam sibuk. Dan ini video saya banyak saya mengambil wilayah dan view yang ada di Kabupaten Bone Bolango, wilayah-wilayah yang memang dilalui oleh irigasi pesawahan. Ini video saya untuk sharing pengalaman bagaimana upaya kita mengatasi ataupun berhadapan dengan masa pandemi panjang ini, dan tentu saja kita mengharapkan ada sharing melalui video-video teman-teman lain bisa menunjukkan juga bagaimana kondisi masa pandemi di luar sana untuk kita menjadikan bahan rujukan dan pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya tayangkan pada video saya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.